Di Rumah Sakit UNS, kami menyediakan berbagai jenis menu berdasarkan dengan kondisi medis atau kondisi pasien, terutama pada pasien-pasien rawat inap. Instalasi gizi di Rumah Sakit UNS itu berfungsi untuk menyelenggarakan makan atau diet untuk pasien, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Banun, saya ahli gizi Rumah Sakit UNS. Untuk pegawainya terdiri dari pemasak atau chef, kemudian pramusaji yang bertugas untuk mengantarkan makanan, kemudian ahli gizi sebagai salah satu yang memastikan quality control, kemudian pengawasan dan lain-lain, kemudian melakukan asuhan gizi di rumah sakit, dan selanjutnya adalah petugas gudang atau admin logistik. Instalasi gizi Rumah Sakit UNS terdapat SPO atau standar prosedur operasional yang mengatur tentang APD, kemudian personal hygiene, pelaksanaan penyelenggaraan makan sesuai dengan kaidah maupun pedoman penyelenggaraan makanan, yang mengatur tentang penggunaan APD pada penjamah makanan, baik itu pemasak, ahli gizi, ataupun pramusaji, mulai dari ketika persiapan pengolahan, kemudian pemasakan, kemudian proses pemorsian, sampai dengan distribusi makanan ke pasien di bangsal-bangsal rawat inap. Di instalasi Rumah Sakit UNS, penjamah makanan sudah diberikan edukasi ataupun pelatihan terkait dengan higien, sanitasi, dan personal hygiene untuk masing-masing. Karena kami menjamin untuk kebersihan, keamanan, dan kehigien sanitasian pangan baik dari mulai penerimaan sampai dengan didistribusikan ke pasien. Untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan pelayanan instalasi gizi Rumah Sakit UNS, kami juga rutin melakukan audit yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan sertifikat layak hygiene menunjukkan bahwa instalasi Rumah Sakit UNS itu layak dalam menyelenggarakan makanan terutama pada konsumen-konsumen dalam kondisi sakit. Penyusunan menu di Rumah Sakit UNS dilakukan berdasarkan dengan penyusunan pedoman berdasarkan beberapa jenis diet. Kemudian setelah itu ahli gizi melakukan asuhan gizi ke masing-masing pasien secara personal di bangsal rawat inap untuk mengetahui dan menghitung kebutuhan kalori, kemudian memberikan preskripsi diet yang sesuai dengan kondisi medis ataupun status gizi pasien tersebut. Sehingga kami dapat menentukan status gizi pasien, kemudian kebutuhan kalori pasien, kemudian diet yang sesuai dengan kondisi pasien. Jenis-jenis tersebut didasarkan dari beberapa pedoman, baik itu dari Perkeni, Pernefri, kemudian konsensus-konsensus yang telah disepakati oleh ahli-ahli dan dokter-dokter spesialis, baik itu dari penyakit dalam maupun dokter spesialis jantung paru dan sebagainya. Untuk menu dietnya, hari ini dibedakan menjadi diet jantung rendah garam, diet rendah lemak, dan juga non-diet. Kalau non-diet itu berupa tahu crispy, baksonya pengolahannya tipenya sama, hanya beda di bahan tambahannya, yaitu tambahan garamnya. Ini jus jambu untuk diet DM atau diet khusus seperti diabetes, dan ini tanpa gula, gulanya khusus juga. Ini Beberapa jenis diet yang kami sediakan di instalasi gizi RS UNS antara lain adalah diet diabetes mellitus, kemudian diet rendah garam, diet lambung, diet stroke, diet jantung, kemudian diet rendah serat maupun tinggi serat, dan banyak lainnya.
Nah, seperti contohnya pada pasien-pasien diabetes, maka pengolahan makanan atau penyelenggaraan makanan di sini menggunakan bahan makanan seperti kecap khusus, kemudian gula Jawa khusus, dan gula khusus. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pilihan gaya hidup dari masing-masing pasien. Misalkan ada pasien tertentu yang sedang menjalani vegan, kondisi vegan, atau memilih untuk gaya hidup vegan, maka kami akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan preskripsi diet untuk pasien. Input dari atau preferensi dari keluarga pasien. Misalkan ketika kita melakukan wawancara atau penilaian status gizi, kami menanyakan bagaimana pola diet atau pola makan atau preferensi jenis-jenis makanan yang biasa dikonsumsi ketika di rumah. Nah, data-data tersebut kita peroleh selain dari pasien juga dari keluarga pasien yang melihat atau menyaksikan langsung, terlibat secara langsung dalam pemilihan atau konsumsi makanan harian pasien tersebut. Permisi, pasien dari Gizi Antarmata.